Kemudian Tuhan, kami akan memasuki tahun baru, tahun 2025. Banyak manusia di muka bumi ini menyambut tahun baru dengan pesta pora dan lain sebagainya. Tapi kami bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan berikan kesempatan kami untuk beribadah pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan ibadah penutupan malam tahun baru. Kami akan meninggalkan tahun 2024. Kami datang memuji dan memuliakan Engkau. Kami datang menyembah Engkau. Kami datang mengagungkan Engkau. Karena memang Engkau hanya Allah yang layak kami muliakan dan kami sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, seberapa umat Tuhan yang sudah hadir. Engkau memberkati kami. Kami adalah orang-orang yang haus dan rindu Tuhan untuk bersekutu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang Engkau telah percayakan untuk melayani malam hari ini. Urapan dan kuasa Tuhan dinyatakan atas setiap hamba-Mu. Apapun bentuk pelayanan setiap hamba-Mu, biarlah mereka boleh membawa umat Tuhan malam hari ini menghadap hadirat-Mu dengan kekudusan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Kami akan membuka ibadah penutupan akhir tahun 2024 malam hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kita yang percaya bersama-sama katakan haleluya. Amin. Ya, tinggal kita tunggu beberapa jam lagi kita akan menyambut tahun baru. Amin. Ya, saya minta kita bersalaman-salaman katakan selamat Natal, selamat tahun baru, sambil salam kiri kanannya boleh yo. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Kita akan bersorak-sorak melompat buat Tuhan. Amin. Sukacita Tuhan melimpah bagi kita semua. Ya Tuhanku, kebenaran yang kekal, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semuanya bersemangat lagi. 1, 2, 3. Di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Amin. Engkau yang di dalam segala ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kita masih pakai berdiri semuanya. Kita masih memuji Tuhan. Amin. Tetap semangat. Masih semangat. Ya. Haleluya. Firman Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang jalan-jalanku, kebenaran-Mu menunggu setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan-Mu. Firman Tuhan hatiku
Amin. Haleluya. Terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu untuk tiap hari. Ku menantikanmu berikutku. Ayo semuanya semangat lagi. Maju sih dan terbang. Amin. Di awal bersamamu dalam tiap firman-Mu. Nama dalam Tuhan. Firman Tuhan bagi hatiku, janjimu Tuhan terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu untuk tiap hari. Menantikanmu beri semuanya, ayo bukan terbang di awal. Amin. Bersamamu dalam kemuliaan firman-Mu. Amin. Bukan aman di dalam dunia. Lebih lagi bukan terbang di awal. Bersamamu dalam kemuliaan firman-Mu. Teguh berubah, bukan aman di dalam Tuhan. Bukan aman, bukan aman di dalam Tuhan. Bukan aman di dalam Tuhan. Beri kemuliaan sekali kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pujian syukur kami Tuhan. Biarlah menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tanda bukti bahwa kami mencintai Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan berjalan bersama kami. Kami boleh melewati di tahun 2024 ini Tuhan, tanpa ada kekurangan satu apapun, bahwa kami percaya kami ada, kami boleh diberkati napas yang baru, kehidupan yang baru, sukacita yang baru. Kami percaya di tahun 2025 ini Tuhan, banyak hal-hal baru Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan berikan kepada kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu
mengucap syukur. Kalau sampai di sini Tuhan masih menyertai kami, Ebenezer. Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan telah menolong kami. Tuhan telah memberikan kekuatan, kemampuan kepada setiap kami melewati tahun-tahun yang begitu berat dalam hidup kami, sehingga kami boleh berada di penghujung tahun 2024 pada malam hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan Engkau tidak membiarkan kami sebagai yatim piatu, tapi Engkau ada bersama dengan kami, menopang kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, menghibur kami, memampukan kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Dikau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dan di penghujung tahun ini kami ada di rumah Tuhan. Kami akan mendasarkan hal-hal yang baru. Kami akan membuat resolusi-resolusi baru dalam hidup kami, untuk kami boleh menyatakannya kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menyertai kami di tahun 2024 yang lalu, satu hal yang kami tahu juga, Tuhan menyertai kami di tahun-tahun yang akan datang. Terpujilah namamu Bapa. Dan sebentar firman-Mu disebarkan, ditaburkan kepada setiap kami. Biarlah Roh Kudus menolong setiap pribadi lepas pribadi, sehingga boleh menangkap apa yang benefisi Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami menapaki tahun-tahun ke depan bersama dengan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Bisa tambahkan lampu sedikit. Puji Tuhan, salam semuanya. Yang bersuka cita bisa lambaikan tangannya. Oke, tos kiri kanan katakan, saya siap diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, baik Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau sampai hari ini Tuhan masih ada bersama dengan kita, Dia adalah Immanuel yang menyertai kita. Saya mengajak kita untuk mendasarkan firman renungan kita di pagi pada malam hari ini di kitab Keluaran pasal 33 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat 13 sampai 14. Kisah ini menceritakan bagaimana perjuangan umat Israel keluar dari tanah Mesir, dan mereka sekarang sudah berada di padang gurun. Ya, mereka sudah berhasil keluar dari tanah Mesir dalam perjuangan yang cukup berat ya. Berkali-kali ditipu oleh Firaun, disuruh pergi, tidak jadi lagi, disuruh pergi, tidak jadi lagi. Tapi akhirnya mereka berhasil juga keluar dari Mesir, dan mereka memasuki tahap baru, fase baru dalam kehidupan mereka setelah mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Ya, kita baca ayat 13 sampai 15 ya. Kalau sudah dapat, Keluaran pasal 33 ayat 13 sampai 15. Ya, 1, 2, 3. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat-Mu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudaraku, ini sebuah resolusi yang disampaikan Musa kepada Tuhan. Setelah mereka berhasil berhasil keluar dari tanah Mesir dan memasuki tahap baru dalam kehidupan mereka, yaitu mereka sekarang berada di padang gurun. Saudaraku, padang gurun itu enak, saudaraku. Padang yang penuh dengan kesusahan, panas, terik, dingin, begitu dingin, saudaraku. Dan mereka bingung apa yang harus mereka lakukan.
Mereka sudah melihat mujizat Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai mereka melewati laut Tebrau, saudara. Mujizat Tuhan luar biasa. Tapi sekarang saatnya mereka berada di padang gurun. Sama seperti saudara, kita sudah melewati masa-masa yang sulit di tahun 2024 yang sebentar lagi saudara dan saya tinggalkan. Kita memasuki fase baru dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bingung? Apakah kita menyerah? Apakah kita putus asa? Apakah kita pasrah? Kita belajar bagaimana Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yang telah memasuki fase baru dalam kehidupan mereka. Mereka berada di padang gurun. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka mau bertanya kepada Tuhan. Mereka memberitahu kepada Tuhan bahwa perjalanan mereka begitu sulit, kehidupan mereka begitu berat. Mereka membutuhkan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Haleluya, amin. Siapa yang tahu kehidupannya di masa yang akan datang? Tidak ada yang tahu. Semua misteri, semua rahasia hanya Tuhan yang tahu. Katakan amin. Itu sebabnya perlu kita memberi tahu kepada Tuhan, saya tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Saya tidak bisa melangkah tanpa Engkau. Saya tidak akan mengerjakan ini dan itu tanpa Engkau. Saya membutuhkan penyertaan daripada Tuhan. Kita mau belajar dari resolusi yang disampaikan oleh Musa kepada Tuhan. Ayat 13 dikatakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Saudaraku, kasih karunia ini penting dalam hidup kita. Kasih karunialah yang memampukan saudara menjalani hari-hari kita. Katakan amin. Dan kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh berkat Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Itu sebabnya jika kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Saya sudah sampaikan kepada saudara tadi bahwa kita tidak mengerti jalan kita ke depan. Kita boleh punya cita-cita, punya doa, punya resolusi, tapi Alkitab katakan Tuhanlah yang menentukan. Nah, kalau kita tahu bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri, kita tidak bisa mengerjakan ini dan itu. Nah, itu pentingnya kita memberitahukannya kepada Tuhan supaya Tuhan kasih jalan kepada kita. Dikatakan sehingga aku mengenal engkau, kasih karunia di hadapanmu, ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudaraku dikasih Tuhan, yang paling penting dalam hidup kita adalah mengenal Tuhan. Katakan amin. Ucapkan sama-sama, mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena yang menjadi penolong kita, yang menjadi yang ada bersama dengan kita adalah Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku. Tadi siang kami sampai ke Sosok, ya, kami sesuai dengan jadwal yang dokter sudah jadwalkan untuk istri saya konsultasi di Pontianak. Kemarin kami sudah ketemu dengan dokter spesialis penyakit dalam, ya. Dan setelah diperiksa oleh dokter, didiagnosa, puji Tuhan, istri saya sudah semakin membaik. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya, dan darahnya sudah turun sekali 166, ya, dari 300 sekian, saudaraku. Itu mujizat yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tahun ini adalah tahun yang berat bagi keluarga kami, saudaraku. Berbulan-bulan istri saya berobat ke Sanggau kurang lebih 3 bulan, tidak ada perubahan. Kemudian saya katakan kepada istri saya, kita harus cari tempat yang baru, karena di situ tidak ada perubahan. Kami sebenarnya memutuskan untuk berobat ke Surukam, saudaraku, karena Surukam saya dengar cukup bagus, tapi tempat itu jadi masalah karena cukup jauh. Walaupun di kampung istri saya dekat, tapi kalau bolak-balik lumayan juga. Nah, singkat cerita, akhirnya kami putuskan berobat di Pontianak, di rumah sakit Anton Sujarwo, ya, atau Bayangkara. Ketemu dokter itu luar biasa bagus, saudaraku, namanya Dokter Pujianto, ya. Jadi setiap ketemu selalu tanya kabar, ekspresinya bagus sekali. Memang cocok jadi dokter gitu, ya. Dokternya ramah sekali. Kan ada dokter yang kaku, kan, ada nggak? Setiap kali ketemu dengan istri saya tanya, bagaimana kabarnya?
Ya, bahkan ketemu kemarin, selamat Natal Bu. Dia yang kasih sodorkan tangannya itu, selamat Natal Bu. Ya, ya, puji Tuhan. Setelah didiagnosa, puji Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan tetap dinyatakan kepada hamba-hambanya, kepada anak-anaknya. Katakan amin. Ya, jadi mungkin bukan hanya kami saudaraku, mungkin saudara juga melewati tahun-tahun yang berat di tahun 2024. Tapi kalau sampai hari ini saudara ada, itu karena anugerah Tuhan, katakan amin. Karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kasih setianya, tadi Alkitab katakan. Nah itu sebabnya resolusi yang disampaikan oleh Musa kepada Tuhan adalah, yaitu supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu, sehingga aku mengenal engkau. Jadi mendapat kasih karunia itu adalah bonus, katakan amin. Ya, mendapat kasih karunia adalah apa? Kasih Tuhan kepada setiap kita. Tanpa kasih setia Tuhan, sebetulnya kita tidak ada apa-apanya, saudara. Jadi Musa mau supaya ia tetap mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, sehingga ia dapat mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu penting dalam hidup kita. Orang yang mengenal Tuhan itu adalah orang yang tidak takut dalam hidupnya, katakan amin. Orang yang mengenal Tuhan itu dia berjalan dengan iman. Makanya Roma 1 ayat yang ke-17 katakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Ya, jadi ini resolusi yang Musa sampaikan pada waktu mereka sudah berada di padang gurun. Padang gurun itu begitu sulit, saudara. Mereka orang-orang Israel berada di Mesir, itu dijajah di Mesir itu 430 tahun, saudara. Jadi mereka berada di Mesir itu 430 tahun. Mereka diperbudak, mereka begitu sengsara menderita setelah Yusuf mati, saudara. Jadi akhirnya mereka berteriak kepada Tuhan. Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan kirim Musa untuk memimpin mereka. Walaupun awalnya Musa menolak untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tapi akhirnya Tuhan hatinya tergerak dan dia bersama abangnya Harun memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan sekarang mereka memasuki tahap yang baru dalam kehidupan mereka, yaitu padang gurun. Padang gurun itu berbicara soal ketidakpastian, saudara. Padang gurun itu berbicara soal masalah yang besar. Padang gurun itu berbicara soal apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita lihat doa Musa, resolusi Musa ini itu begitu penting dalam perjalanan umat Israel. Walaupun pada akhirnya kalau kita lihat dalam perjalanan hidup mereka, yang berhasil memasuki tanah Kanaan cuman berapa orang? Generasi Musa itu cuman 2 orang, saudaraku, yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb. Karena ternyata setelah mereka memasuki padang gurun, saudaraku, waktu mereka tidak ada air, mereka berteriak, mereka marah kepada Musa. Tapi Tuhan buat mujizat, dikasih minum. Waktu mereka tidak ada makanan, tidak ada mana, Tuhan kasih roti dari sorga. Waktu mereka pengen makan daging, Tuhan kasih apa? Tuhan kasih burung puyuh, saudara. Waktu malam mereka mungkin kedinginan, Tuhan kirim apa? Tiang api. Waktu siang mereka lagi kepanasan, Tuhan kirim apa? Tiang awan. Sebetulnya Tuhan memelihara mereka itu begitu komplit, saudara. Begitu sempurna. Tapi Tuhan sudah tahu bahwa bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk, saudaraku. Bangsa yang keras kepala. Tuhan katakan, kalau aku memimpin engkau ke depan, mungkin aku akan bunuh engkau. Itu sebabnya dia tidak mau memimpin bangsa Israel, memimpin di depan. Karena melihat ketegar tengkukan mereka, kekerasan hati mereka. Tapi walaupun demikian, kasih setia Tuhan masih menyertai mereka. Katakan amin. Karena Tuhan tidak mungkin menyangkali. Ya. Itu sebabnya dikatakan sekali lagi ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku.
sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah bangsa ini, umat-Mu. Bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Walaupun mereka keras kepala, tegar tengkuk, Tuhan katakan, tapi Tuhan sudah terlanjur cinta kepada mereka. Apakah saudara sadar bahwa Tuhan mengasihi saudara? Alkitab katakan Yeremia pasal 33:3, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kasih yang abadi, kasih yang sempurna. Ayat 14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Ini janji Tuhan kepada Musa dan kepada umat Israel. Dikatakan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketenteraman kepadamu. Apakah sudah percaya tahun 2025 Tuhan ada bersama dengan kita? Tuhan masih menolong kita? Tuhan memberikan ketenteraman kepada kita? Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kita? Tuhan sendiri berjanji kepada Musa dan kepada bangsa Israel, dikatakan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketenteraman kepadamu. Ayat 15. Yuk kita baca 15, 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini pernyataan yang luar biasa. Jika engkau sendiri Tuhan tidak membimbing kami, kata Musa, jangan izinkan kami berangkat dari padang gurun ini. Jika Tuhan tidak membimbing menyertai saudara, apakah saudara diizinkan memasuki tahun 2025? Halo? Halo? Mari kita minta, kita nyatakan kepada Tuhan sama seperti Tuhan nyatakan kepada, sama seperti Musa menyatakan kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kenapa pernyataan ini disampaikan Musa kepada Tuhan? Karena dia sadar tadi, pertama bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, tidak mau diatur, bandel gitu. Ingat, dosa yang paling dominan dilakukan oleh umat Israel dan perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan adalah mereka bersungut-sungut. Halo, puncak 2024 bukan bersungut-sungut tapi bersyukur kepada Tuhan. Jadi bangsa Israel selalu bersungut-sungut, padahal sudah dicukupkan semua kebutuhan mereka. Siang malam Tuhan sudah jaga mereka, lindungi mereka, tolong mereka, buat mujizat dan lain sebagainya. Tapi mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi hari itu Musa mewakili umat Israel berkata kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Karena tanpa Tuhan dia tidak kuat, tanpa Tuhan dia akan gagal, tanpa Tuhan dia tidak bisa buat apa-apa. Sama halnya di tahun 2025 yang sebentar lagi saudara dan saya masuki. Hendaklah kita berkata kepada Tuhan, tanpa engkau Tuhan aku tidak bisa melangkah, tanpa Tuhan aku tidak bisa kerjakan ini dan itu, tanpa Tuhan aku tidak mau mikir ini dan mikir itu. Karena kalau tanpa Tuhan kita pasti akan gagal. Yuk kita buka Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15. Ya, ayat yang keempat ya. Kita baca ayat 4 ya. Yohanes 15 ayat 4. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Yesus memberikan penegasan bahwa dia adalah pokok anggur. Kalau anggur itu mau berbuah, ranting-rantingnya itu mau berbuah, dia harus melekat pada pokok anggur itu sendiri. Nah, sama seperti halnya dengan saudara. Kalau saudara ingin berhasil di tahun 2025, saudara harus melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Ya, sehingga kita bisa berhasil, kita bisa melakukan segala sesuatu karena kita tinggal pada pokok anggur yang benar. Yang terakhir saudaraku, kita baca Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10. Ya, mari kita imani pernyataan Tuhan kepada kita. Yesaya 41 ayat 10. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Kemenangan. Ini janji Tuhan kepada setiap kita sebelum saudara dan saya meninggalkan tahun 2024 ini. Janganlah takut, pesan Tuhan kepada kita. Kasih tahu kiri kanannya, jangan takut. Jangan takut. Ya. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan janji, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Yakobus bilang orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Jadi kita jangan bimbang, jangan takut, jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Tuhan katakan, aku akan apa? Meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan apa? Memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan. Jadi sekali lagi pesan Tuhan ini penting. Bila perlu ini jadi ayat emas kita di tahun 2025. Jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Membawa apa? Kemenangan. Siapa yang mau di tahun 2025? Mari kita bangkit diri. Undang musik itu maju ke depan. Saya mengajak kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan. Kalau sampai detik ini, bahkan di penghujung tahun 2024, kita masih ada bersama dengan Tuhan. Kita diberikan kesempatan karena kasih karunia daripada Tuhan. Kita juga mengucap syukur janji Tuhan akan menyertai kita di tahun 2025. Itu sebabnya Tuhan berpesan, jangan takut, jangan bimbang, sebab aku memegang tangan kananmu dan aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Itu janji Tuhan kepada setiap kita. Mari kita menyembah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk tahun-tahun yang kita boleh lewati. Dan Tuhan telah membuat kita berhasil melewati tahun-tahun yang begitu sulit dalam hidup kita. Sampai kita boleh berada di tahun 2025 yang sebentar lagi kita akan masuki.
Dan kita yakin Tuhan juga ada bersama dengan kita. Dia adalah Immanuel. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian yang mengantarkan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan kita berdoa mohon anugerah, pertolongan serta kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di tahun 2025. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Kita naikkan pujian ini. Saya undang singer maju ke depan. Kita naikkan pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari naikkan pujian sekali lagi. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu.
kepada Tuhan. Mari bermazmur, mari bersyukur, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, Ia baik bagiku dan bagimu. Terima kasih, terima kasih. Tuhan ada bersama kami, Kau sembuhkan kami, Kau kuatkan kami, Kau teguhkan kami, Kau sertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Kiralah Bapa. Kiralah batakan amburalah batakan abasyatakalah masyaallah. Renungkanlah kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupmu. Kalau sampai detik ini Tuhan boleh ada menyertai engkau, bukan karena kita baik, bukan karena kita layak untuk ditolong, tapi semua karena kemurahan hati Allah, karena kasih setia dan rahmat-Nya. Itu sebabnya Musa berdoa, biarlah kasih setiamu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan aku, supaya aku mengenal Engkau. Dan jangan izinkan kami pergi dari tempat ini Tuhan tanpa Engkau yang membimbing kami, yang menolong kami, yang memegang tangan kami. Jangan izinkan kami berangkat dari sini Tuhan, karena kami sadar kami tidak mampu, kami tidak kuat tanpa Engkau ya Tuhan. Kami harus melangkah bersama dengan Engkau. Tuhan harus ada bersama dengan kami, supaya kami dimampukan menjalani hari-hari kami yang begitu berat. Ada banyak tantangan, kesulitan, persoalan, penderitaan yang akan terjadi dalam hidup kami. Tapi kalau Tuhan ada bersama dengan kami, kami sanggup melewati itu semua. Kami sanggup menjalani itu semua, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Itu sebabnya Musa berkata kepada Tuhan, jangan biarkan kami pergi dari padang gurun ini, berangkat dalam ketidakpastian. Karena begitu berat persoalan yang akan kami hadapi ke depan tanpa Engkau ya Tuhan. Tapi jika Engkau ada bersama dengan kami, kami siap berangkat Tuhan, kami siap melangkah, kami siap bertindak, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Dan Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menghibur kami, Tuhan akan menopang kami, Tuhan memegang tangan kami dengan erat-erat, sehingga kami tidak jatuh, kami tidak terpelecok, kami tidak gagal, karena Tuhan memegang tangan kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Janji-Mu menyertai kami. Janji-Mu menyertai kami. Engkau meneguhkan kami Tuhan.
Mari kita berdoa kepada Tuhan. Semua kita berdoa minta kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Biar Tuhan memegang tangan kita dengan erat-erat, sehingga kita tidak takut melangkah, kita tidak takut bertindak, kita tidak takut melakukan apapun. Karena kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka Tuhan yang akan menolong saudara dan saya. Mari kita doa. Mari kita doa sama seperti Musa berdoa kepada Tuhan. Jangan biarkan kami berangkat, jangan biarkan kami pergi dari sini tanpa Engkau yang membimbing kami, tanpa Engkau yang memegang erat kami, Tuhan. Tanpa Engkau yang menolong kami. Kami tidak mau berangkat, kami tidak mau melangkah, kami tidak mau bertindak. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya. Jesus. Mari semua kita berdoa. Minta tangan Tuhan yang menyertai kita. Minta belas kasihan Tuhan menolong kita. Minta kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Minta kasih setianya dan kemurahan hati Allah menyertai kita, sehingga kita dimampukan untuk menjalani, menapaki tahun-tahun ke depan di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Semua kita berdoa, semua kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Berdoa buat resolusimu di hadapan Tuhan, buat permohonanmu kepada Tuhan. Minta permohonanmu kepada Tuhan, minta biarlah Tuhan ada bersama dengan kita, menopang kita, meneguhkan kita. Kirala batakana morala basyatakana nambu, hirana nana namborala batakana nambu. Haleluya, haleluya. Inana namborana namborana nambu. Saya tidak tahu kenapa Tuhan bicara soal padang gurun. Untuk kita mengakhiri tahun 2024 ini dan memasuki tahun 2025. Mungkin ada kesulitan yang begitu berat yang akan kita hadapi di tahun 2025. Mungkin ada penderitaan, ada proses yang berat yang terjadi, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah, sama seperti Tuhan nolong Musa dan bangsa Israel, Tuhan yang memberikan kemenangan kepadamu, Tuhan yang memberikan keberhasilan kepadamu, Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu, Tuhan pula yang akan menolong engkau, memberikan jalan keluar bagimu. Walaupun ada padang gurun, walaupun ada kesulitan, walaupun ada masalah, walaupun ada sakit penyakit, walaupun ada hal-hal yang berat terjadi, tapi kalau tangan Tuhan memegang engkau, engkau tidak akan jatuh, engkau tidak akan gagal. Tuhan akan mengangkat engkau kembali. Jatuh Tuhan mengangkat, Tuhan terus angkat dan memberikan kemenangan, 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 kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus, Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan tidak pernah menakut-nakuti kami. Karena Tuhan, jangan takut, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu.
yang akan menyertai engkau, yang akan menolong engkau, yang akan menghibur engkau, yang akan menyembuhkan segala sakit, penyakit dan kelemahanmu, bahkan yang menanggung segala dosa, kejahatan dan pelanggaran kita lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh eksistensi kami, roh, jiwa dan tubuh kami kepada Kristus dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dalam perlindungan-Mu Tuhan, dalam pertolongan-Mu. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan, yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami, yang memberikan harapan yang baru kepada setiap kami, sehingga kami yakin dan percaya kami bisa melangkah, kami bisa berangkat, kami bisa pergi, karena ada bersama dengan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kami. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Materaikan kebenaran firman Tuhan dalam hati setiap kami, sehingga ini memperlengkapi kami untuk memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh misteri. Bersama dengan Tuhan kami melangkah, kami berhasil, kami beruntung, kami mengalami kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih buat firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saya percaya kita diberkati Tuhan, amin. Mari lambaikan katakan kita bahwa kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tiba saatnya kita akan memberikan terbaik buat Tuhan, kita akan memberi persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapat amplop persembahan, kami sediakan di luar. Ya. Kita sebuah pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Berdoa persembahan kita dan minta Winda berdoa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak, dalam malam hari ini kami boleh beribadah untuk ibadah tutup dan buka tahun ya Tuhan. Karena saat ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan, kiranya Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan. Suci kuduskan persembahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Ya, mungkin sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ya kita akan berdoa syafaat bersama. Saya minta pendeta tambah untuk memimpin kita untuk doa syafaat kita. Puji Tuhan. Kita doa ya, doa. Iya, kita bangkit berdiri ya.
hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan. Mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa. Ku rindu selalu diam dalam hati-Mu, menikmati kasih. Lebih sungguh-sungguh lagi hadirat-Mu di awal kita naikkan pujian. Saat tersenyumlah kepada Tuhan. Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan mendekat padamu. Bawa daku dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Sekali lagi, saat kita berhadapan dengan Tuhan, di dalam Tuhan ada pengharapan Bapak Ibu. Jangan ragukan Tuhan, Dia pasti tolong kita. Yesus kekasih jiwa, bawa setiap kami Tuhan. Dalam menikmati kasih dan indahnya hadirat. Mari angkat kedua tangan kita. Hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan. Ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam lebih lagi hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Hina lama sika lama sika lama, hina lama sika
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Musa mengalami Tuhan seumur hidupnya dari padang gurun sampai Tuhan bawa dia pulang, itu pengalaman-pengalaman rohani yang menakjubkan bagi Musa. Kalau Musa bisa mengalami pengalaman rohani yang luar biasa dengan Allahnya, kita juga bisa mengalami pengalaman yang rohani yang luar biasa bersama dengan Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa lewati 2024 itu bukan karena kekuatan kita, karena ada tangan yang tak kelihatan yang memelihara kita. Dialah Immanuel, Allah beserta kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di tahun 2024 ini engkau sering jatuh dalam dosa, engkau terus minta ampun, jatuh dalam dosa, minta ampun, jatuh dalam dosa, minta ampun, engkau telah menghina Tuhan, engkau telah mempermainkan Tuhan, engkau telah menyakitinya. Mulai tahun 2025 ini, cukup, jangan berbuat dosa lagi. Jangan sakiti hati Tuhanmu. Jangan lukai perasaan penebusmu. Dia sudah berikan segala-galanya di atas kayu salib, supaya kita tidak berbuat dosa lagi, supaya kita tidak kurang ajar dengan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merefleksi diri kita sepanjang 2024. Mari refleksikan dirimu di hadapan Tuhan. Memang Allah penuh pengampunan, memang Allah penuh belas kasihan. Itu berlaku bagi orang yang mau bertobat. Itu berlaku bagi orang yang mau benar-benar berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cukuplah, jangan berbuat kesalahan sekecil apapun. Mari memasuki tahun 2025 ini, kita berkomitmen, kita berjanji kepada Tuhan untuk terus menyenangkan hati Tuhan, untuk terus membahagiakan hati Tuhan. Inana makasih kini kabu takaya rabu, inana mata kata kasih di. Bapa, berikan pengertian-pengertian-Mu atas setiap kami. Berikan pewayuan-pewayuan-Mu atas setiap kami, bahwa kami bisa bergaul dengan Allah, bahwa kami bisa bergaul mengalami Allah itu dengan benar. Kami bisa menikmati Allah itu dengan benar, Bapa. Bapa, kasihanilah kami semua. Berbelas kasihanlah Engkau atas setiap kami. Mari kiranya Engkau menopang, menyertai, mendidik, mengajari kami Bapa, supaya sepanjang tahun 2025 ini kami berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada kesalahan, tidak ada kemelesetan, tetapi kami tepat presisi dalam melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Allah Roh Kudus pasti menolong kami apabila kami mau melakukan kehendak Allah. Bahwa kekristenan yang sejati, orang Kristen yang sejati adalah orang yang kudus dan suci dan benar di hadapan Allah. Sebab itulah Engkau tebus kami Bapa, supaya kami keluar dari dosa kami, keluar dari manusia lama kami bisa hidup seperti yang Allah kehendaki. Bapa, kasihani kami. Bapa, tolong kami sebelum hari-hari hidup kami berakhir, sebelum waktu-waktu hidup kami berhenti, sebelum jantung ini berhenti, sebelum napas ini berhenti menghirup oksigen Bapa, Engkau menolong kami ya Allah kami. Bapa, tolong kami, buat kami cerdas Bapa, buat kami berpengetahuan kepadamu, berpengetahuan yang benar tentang Allah, sehingga pada waktu kami berpengetahuan yang benar tentang Allah, kami tidak mau berbuat dosa lagi, kami tidak mau menyakiti hati-Mu, kami tidak mau menyangkal Engkau ya Allah kami. Mari Bapa, buatlah kami berpengetahuan yang benar tentang diri-Mu, tentang diri-Mu ya Allah kami, tentang diri-Mu. Musa pernah gagal, Musa pernah salah,
tapi dia berubah. Memang Musa tidak pernah masuk ke tanah perjanjian, tapi Musa adalah orang yang hebat di mata Tuhan. Musa adalah orang yang perkasa di mata Tuhan. Bukan karena Musanya, karena kasih karuniamu lah yang membuat Musa hebat. Dan kasih karuniamu yang sama itulah yang membuat kami hebat, Tuhan. Kasih karuniamu itulah yang membuat kami dahsyat, yang membuat kami menjadi manusia yang agung, menjadi manusia yang mulia, Bapa. Kasih karuniamu itulah yang membedakan kami antara pengikutmu dan bukan pengikutmu. Kasih karuniamu itulah yang membuat kami bercahaya, ya Allah kami. Kasih karuniamu itulah yang membuat kami dikenal oleh Allah. Memang manusia tidak mengenal kami, memang pejabat tidak mengenal kami, tetapi Allah mengenal kami. Itu lebih cukup dari apapun juga. Kasih karuniamu itu nyata, Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan, kasih karuniamu melimpah-limpah atas setiap kami. Kasih karuniamu itulah yang menyembuhkan penyakit kami. Kasih karuniamu itulah yang membebaskan kami dari dosa-dosa kami. Kasih karuniamu itulah yang membebaskan kami dari kebodohan kami. Kasih karuniamu itulah yang membuat pemikiran kami, logika kami cerdas secerdas dirimu, ya Allah kami. Kasih karuniamu itulah yang mengeluarkan kami dari manusia lama menjadi manusia baru. Kasih karuniamu itulah yang membebaskan kami dari kutuk menjadi berkat, ya Allah kami. Kasih karuniamu itulah yang membuat kami bergairah untuk mengasihimu. Karena kasih karuniamu lah cukup bagi kami, kata firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, oh Bapa, tolong kami. Kami tidak punya siapa-siapa. Kami sebatang kara di bumi ini. Hanya Engkau yang kami punya. Hanya Engkau yang kami miliki. Selain Kau tiada yang kami miliki, baik di bumi maupun di surga. Hanya Engkau yang kami miliki. Tetaplah bersama-sama dengan kami Bapa. Tetaplah bersama-sama dengan kami. Tidak ada yang bisa kami andalkan dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa kami sombongkan dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa kami banggakan dalam hidup ini. Hanya dirimu Bapa di surga yang kami banggakan, yang kami andalkan. Karena kami sadar kami berasal daripadamu. Kami dilahirkan oleh Engkau di dalam Yesus Kristus. Kami berasal dari Allah. Sebelum alam semesta ini diciptakan, Engkau sudah menaruh dalam setiap kami, dalam setiap pikiranmu, ada nama-nama kami di dalam pikiranmu. Sehingga di dalam Yesus Kristus Engkau lahirkan kami di bumi ini. Kami adalah anak-anak Allah Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu Bapa. Mari Bapa, tolong kami supaya tidak dibodohin iblis lagi. Tidak ditipu oleh iblis lagi, tolong kami Bapa. Kami bukan anak iblis, kami bukan anak dosa, kami bukan anak dunia ini. Kami anak Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami anak-Mu Bapa, kami anak-Mu, pemilik, pewaris kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, perbuatlah sesuatu yang Kau anggap benar dan baik di dalam hidup kami, di dalam memasuki tahun 2025 ini Bapa. Dan itu Engkau berikan pasti kejutan-kejutan yang hebat, yang dahsyat. Kejutan-kejutan yang membuat kami takjub bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang hidup. Engkau satu-satunya Allah yang hidup dan benar Bapa. Maka di tahun 2025 ini Engkau membuat kejutan-kejutan yang membuat kami takjub bahwa kami adalah orang beruntung yang beribadah kepada Engkau ya Bapa. Terus pegang kami Bapa. Jangan lepaskan kami.
Kalau kami Engkau lepaskan, binasalah kami. Tapi kalau Engkau pegang, Engkau genggam kami, maka kehidupanlah yang akan kami terima Bapa. Kami mohon jangan lepaskan kami. Jangan jauh-jauh dari kami. Jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan kami. Jangan ya Bapa, jangan. Tetapi bersama-sama dengan kamilah Bapa, sampai Engkau bawa kami pulang. Sampai kami bertemu muka dengan diri-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Inilah doa kami Bapa. Inilah permohonan kami. Dan kami percaya Engkau pasti menolong setiap kami. Engkau menolong umat-Mu sesuai dengan namanya, Gereja Sungai Yordan Raja Wali Sosok. Di tahun 2025 Engkau membawa kami terbang tinggi. Engkau bawa kami terbang tinggi. Belum pernah seumur hidup kami jadi pengikut-Mu terbang setinggi yang Kau inginkan. Karena orang-orang yang mengasihi-Mu lah yang layak terbang tinggi bersama-Mu Bapa. Bawa kami Bapa seperti burung Raja Wali terbang tinggi. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Ini kerinduan kami. Dalam nama-Mu Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Katakan bersama-sama amin. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Ya, kita bangkit berdiri semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Jaga persiapan hati kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Membawa berkat tambah sejahtera. Sejahtera Tuhan. Haleluya, Yesus itu baik. Penyertaan-Mu itu sempurna dalam kehidupan kami. Aku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, haleluya Tuhan, ada bagiku rasaku takut Bapa sertaku, rasaku bimbang Kau di dalamku, rasaku cemas Kau menghibur, Kau Mari sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing dan merayakan
tahun baru bersama dengan keluarga dalam kebersamaan. Kita mohon anugerah, kita mohon berkat Tuhan, kita mohon kebaikan Tuhan boleh menyertai setiap kita. Dan izinkan Tuhan boleh ada bersama dengan kita dalam memasuki tahun yang baru, tahun 2024-25, yang beberapa jam ke depan akan segera kita masuki. Melangkahlah dengan iman, bertindaklah dengan iman. Hiduplah dalam firman Tuhan, lakukanlah kehendak Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau melihat janji Tuhan menyertai engkau. Janji Tuhan akan menolong engkau. Janji Tuhan akan menopang engkau. Bahkan janji Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan sepenuhnya kepada Dia. Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang mengandalkan Dia. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dan janji Tuhan dalam hidup kita. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti dijanjikan dan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam segala hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan suara, mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang telah diperintahkan kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Segala berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua, dan kita ditemukan dalam keadaan setia, mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan dalam kekudusannya. Terimalah berkat ini dan nikmatilah berkat Tuhan ini, dan jadilah berkat dimanapun saudara dan saya berada. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini berikan kepada kita semua yang percaya dan yang mengandalkan Tuhan. Yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Langit dan bumi.
langitku, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Haleluya, amin. Jalanku kebenaranmu, bukan terbang di awal bersamamu, jangan lihat